Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Dan kali ini kita akan membahas tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya apa itu nilai mutlak? Minggu lalu kita telah mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu sendiri ialah suatu nilai bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar di samping adalah gambar pada saat cek darah, di mana pada saat cek darah terdapat rentangan nilai kadar asam urat yaitu kategori rendah, normal atau tinggi, yang rentangan nilai ini berupa interval. Nah, interval itulah yang merupakan ketidaksamaan nilai mutlak. Berikutnya konsep ketidaksamaan nilai mutlak. Misalkan nilai mutlak X dan A suatu bilangan real. Jika nilai mutlak X kecil sama A, maka negatif A kecil sama A kecil sama A. Jika nilai mutlak X besar sama A, maka X kecil sama negatif A atau X besar sama A. Berikutnya, misalkan nilai mutlak fx suatu fungsi dalam variabel X, maka berlaku jika nilai mutlak fx kecil sama A, maka negatif A kecil sama fx kecil sama A. Jika nilai mutlak fx besar sama A, maka fx kecil sama negatif A atau fx besar sama A. Selanjutnya yaitu bentuk umum ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, bisa Anda lihat dari gambar berikut. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh soal dari ketidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, tentukan interval nilai X yang memenuhi ketidaksamaan nilai mutlak 2X tambah 3 kurang dari 5. Maka, negatif 5 kurang dari 2X tambah 3 kurang dari 5. Negatif 5 kurang 3 kurang dari 2X tambah 3 kurang 3 kurang dari 5 dikurang 3. Selanjutnya, negatif 8 kurang dari 2X kurang dari 2. Dan hasil akhirnya negatif 4 kurang dari X kurang dari 1. Untuk soal yang kedua, yaitu tentukan interval nilai X yang memenuhi ketidaksamaan nilai mutlak 2X kurang 9 kurang dari 4X kurang 3. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. 2X kurang 9 dikuadratkan kurang dari 4X kurang 3 dikuadratkan. Hasilnya 4X kuadrat dikurang 36X tambah 81 kurang dari 16X kuadrat dikurang 24X tambah 9. Hasilnya negatif 12X kuadrat dikurang 12X tambah 72 kurang dari 0. X kuadrat tambah X kurang 6 besar dari 0. Kita faktorkan, hasilnya ialah X tambah 3, X kurang 2 besar dari 0. Jadi hasil akhirnya X kurang dari negatif 3 atau X besar dari 2. Nah, dari syarat di atas, 4X kurang 3 besar dari 0. Maka X besar dari 3/4. Dari syarat 1 dan 2 diperoleh interval X besar dari 2. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu tentukan interval nilai X yang memenuhi ketidaksamaan nilai mutlak X tambah 4 besar sama nilai mutlak 3X dikurang 8. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita menggunakan cara definisi nilai mutlak. Nah, untuk yang pertama yaitu nilai mutlak X tambah 4, maka kita definisikan sesuai definisi nilai mutlak X tambah 4 jika X besar sama negatif 4 atau negatif X kurang 4 jika X kurang dari negatif 4. Dan untuk fungsi yang kedua yaitu 3x kurang 8, maka
3x kurang 8 jika x besar sama 8/3 atau negatif 3x ditambah 8 jika x kurang dari 8/3. Untuk syarat yang pertama, x kurang dari negatif 4, maka negatif x dikurang 4 besar sama negatif 3x tambah 8, maka hasilnya 2x besar sama 12, dan hasil akhirnya x besar sama 6. Nah, karena intervalnya x kurang dari negatif 4, maka x besar sama 6 tidak memenuhi syarat. Untuk syarat yang kedua yaitu negatif 4 kecil sama x kecil dari 8/3. Maka x tambah 4 besar sama negatif 3x ditambah 8, maka hasilnya 4x besar sama 4, jadi x besar sama 1. Karena syaratnya negatif 4 kecil sama x kecil dari 8/3, maka x besar 1 memenuhi syarat. Untuk syarat yang ketiga yaitu x besar sama 8/3, maka x tambah 4 besar sama 3x kurang 8, maka hasilnya negatif 2x besar sama negatif 12, x kecil sama 6. Karena syaratnya x besar sama 8/3, maka x kecil sama 6 memenuhi syarat. Jadi hasil akhirnya adalah 1 kecil sama x kecil sama 6. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga Ananda semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan bisa menjawab tugas yang akan Ibu berikan nantinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.